Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat taufik kita semuanya tergerak untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pada pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan masing-masing agar mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-82, masih bab tentang adab qada'il hajah, yaitu bab tentang etika atau adab kaitannya dengan qada al-hajah atau buang air besar dan buang air kecil, tata keramanya atau adabnya. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. La yumsikanna, aja nyekel temen sapa ahadukum salah siji sira kabeh
Zakarahu ing zakare ahadakum biyaminihi kelawan tangan tengene ahadukum. Wa huwa halih utawi ahadukum iku yabulu nguyuh sapa ahadukum. Wala yatamassah lan aja ngusap maksudnya ngusap istinja kelawan watu lan sak penunggalane minal khalai saking khala biyaminihi kelawan tangan tengene wong. Wala yatanafas lan aja bernafas sapa wong fil inai ing dalem wadah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa larangan yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun larangan ini tidak merupakan larangan haram, tetapi larangan makruh. Orang yang melakukannya tidak berdosa, tetapi sebaiknya kita meninggalkannya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarangnya dengan pengertian makruh hukumnya. Yang pertama adalah yaitu larangan menyentuh kemaluan atau zakar dengan tangan kanan ketika seseorang itu kencing. Jadi kalau seorang laki-laki kencing itu biasanya kan dipegang ya, dipegang zakarnya. Nah, itu megangnya adabnya itu pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Kalau dia megangnya pakai tangan kanan, maka ini hukumnya adalah makruh. Nah, jadi meskipun seperti itu pun ada etikanya, ada adabnya, bukan pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan, tetapi menggunakan tangan kiri. Ini yang pertama. La yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi. Ini kalau tidak terlatih, tidak dilatih ya seseorang tidak menyadari, kadang dia megang kanan atau kiri, tetapi kalau sudah terlatih dengan tangan kirinya, maka dia akan terbiasa untuk melakukannya. Ini adalah bagian dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, juga tidak boleh atau tidak dibolehkan, artinya dengan pengertian makruh. Dimakruhkan seseorang itu istinja dengan tangan kanannya. Istinja itu bisa dilakukan dengan dua cara, seperti yang sudah kita pelajari. Yang pertama istinja dengan air, berarti membasuhnya, membasuh tempat keluarnya berak atau tempat keluarnya kencing dengan membasuhnya dengan air yang suci, mensucikan sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Itu dilakukan dengan tangan kiri, dengan tangan kiri. Jadi kalau istinja dengan air itu tata caranya, tangan kanan difungsikan untuk menyiramkan air. Jadi tangan kanan difungsikan untuk menyiramkan air, sementara tangan kiri itu tugasnya adalah untuk membersihkan tempat yang terkena najis tersebut. Jadi istinjaknya pakai tangan kiri, bukan dibalik. Tangan kiri untuk menyiram, tangan kanan untuk misalnya untuk membersihkan tempat yang terkena najis tersebut. Nah, ini saya kira sudah kebanyakan kita sudah melakukan ini. Nah, tetapi mungkin saja ada di antara kita yang masih kebalik, tangan kirinya untuk menyiram, tangan kanannya justru untuk menyentuh tempat yang terkena najis. Tidak seperti itu, tetapi tangan kirinya yang dipakai. Itu jika membasuh dengan air.
Ada kalanya istinja itu dengan batu atau semacamnya. Nah, jika seseorang istinja dengan batu, tisu atau yang semacamnya, dia juga menggunakan tangan kirinya. Jadi pakai megang batu dan tisunya pakai tangan kiri juga untuk mengusapkannya pada tempat keluarnya najis tersebut. Nah, jadi serba dengan tangan kiri. Nah, kalau dalam istinja tersebut, tidak dengan tangan kanan. Karena tangan kanan itu sesuatu atau bagian yang kanan itu menunjukkan sesuatu yang mulia. Seperti yang kemarin ketika kita mau masuk ke dalam masjid, maka kita dahulukan kaki kanan. Kalau keluar pakai kaki kiri. Kalau masuk ke dalam WC maka didahulukan kaki kiri. Ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Nah, di sini ketika seseorang itu kencing, maka megangnya pakai tangan kiri. Ketika dia istinja, baik itu dengan membasuhnya dengan air, itu dia istinjanya pakai tangan kiri. Ketika dia istijmar, yaitu istinja dengan batu, maka juga menggunakan tangan kiri. Karena ini bagian yang menunjukkan tidak mulia, sehingga menggunakan bagian yang kiri. Wala yatanafas fil ina, janganlah seseorang itu bernafas dalam wadah air. Bernafas maksudnya bukan nggak bernafas sama sekali ya, mati kalau nggak bernafas. Maksudnya bagaimana kalau seseorang itu misalnya minum dalam gelas ina, misalnya gelas atau apalah, apakah botol aqua atau macam-macam, itu kalau minum jangan dimasukkan di sini. Mungkin perlu diperhatikan, dilihat ya, nggak boleh dimasukkan di sini kemudian dia bernafas di dalamnya. Bernafas sehingga ada nafas masuk ke dalam gelas itu, apalagi sampai yang di mulut dikeluarkan lagi masuk ke gelas, maka itu sesuatu yang makruh hukumnya. Sebagian orang kan ada minum gelasnya atau botolnya dimasukkan ke mulut, kemudian dia bernafas di dalam itu. Itu hukumnya apa? Makruh. Jadi sebaiknya bagaimana minum itu yang disunnahkan, minum itu ya ditempelkan ke bibir, kemudian misalnya bismillah, terus sudah satu, kemudian bismillah masuk lagi, kemudian bismillah masuk lagi, atau sekali ya bismillah dia minum, kemudian dilepas, kemudian diminum lagi 3 kali. Itu yang dianjurkan atau yang disunnahkan. Itu hukumnya adalah makruh. Demikian juga makruh apabila seseorang itu minumnya rokok atau dari jauh, tidak ditempelkan ke mulut, misalnya langsung dia begini. Jadi airnya dijatuhkan ke dalam mulut tanpa airnya ditempelkan tanpa gelasnya atau botolnya ditempelkan ke bibir. Jadi langsung digerojok dari atas, ini juga makruh. Bahkan secara medis dalam kesehatan itu juga akan membahayakan kalau seseorang minumnya dengan cara seperti itu. Jadi minum pun ada adabnya. Salah satunya yang disebutkan di sini, wala yatanaffas fil ina. Karena ketika seseorang bernafas bisa ada sesuatu yang masuk ke dalam air itu, sehingga itu hendaknya tidak dilakukan oleh kita. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang disebutkan dalam hadis ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi di sini apa? Makruh. Larangan di sini adalah larangan makruh juga, tidak haram. Kalau ada orang minum sambil kemudian bernafas di dalam wadah, dia tidak berdosa. Tetapi kena hukum makruh. Demikian juga kalau ada
seseorang melakukan tadi itu, minum dengan cara tanpa menempelkan wadah minumnya, gelas atau semacamnya ke bibirnya, maka itu juga hukumnya makruh, tidak sampai pada hukum haram. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-83. Wa an Salmana radhiyallahu taala anhu qala, lapan nahana, teman-teman was nyegah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila ing yen to ngadhep sapa kita al qiblata ing kiblat bi ghaitin kelawan ghaid buang air besar au baulin utawa uyuh au anastanjia utawa yen to istinja sapa kita bil yamini kelawan tangan tengen au nastanjia utawa yen to istinja sapa kita bi aqalla kelawan kang luwih sedidik min salasati ahjar saking telu pira-pira watu au anastanjia utawa yen to istinja sapa kita bi raji'in kelawan tletong au azmin utawa kelawan balung. Rawahu Muslimun. Dari Salman radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk menghadap kiblat bi ghaitin dengan ghaid buang air besar, au baulin atau kencing. Atau melarang kita, Nabi juga melarang kita untuk istinja dengan tangan kanan atau istinja dengan kurang dari 3 batu, atau istinja dengan teledong tai binatang atau azmin atau dengan tulang. Rawahu Muslim. Hadirin rahimakumullah. Di sini yang pertama, adab dalam buang hajat, baik itu berak ataupun kencing, buang air besar atau buang air kecil, itu dilarang dalam pengertian haram di sini untuk menghadap ke arah kiblat, yaitu manakala buang air tersebut dilakukan di di tempat yang terbuka, di padang pasir misalnya, maka dilarang atau diharamkan untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau di sini kiblat kita orang Indonesia itu kiblat sholat maksudnya adalah ke arah barat, agak ke utara sedikit, itu kiblatnya. Kalau ada seseorang misalnya kencing atau berak di lapangan, bukan tempat yang disiapkan untuk buang air besar atau air kecil, kemudian dia menghadap ke arah barat, agak ke utara, atau dia menghadap ke timur juga, agak ke selatan, maka ini berarti dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan di sini itu dilarang. Haram menghadap ke kiblat ketika seseorang sedang buang hajat, baik itu kencing ataupun berak. Jadi menghadapnya kemana? Ya bisa menghadap ke utara. Kalau kita konteksnya di Indonesia, karena kiblat umat Islam itu adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah ini posisinya itu berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Mereka yang tinggal di utara Ka'bah, maka kiblatnya berarti ke selatan. Mereka yang berada di selatan Ka'bah berarti kiblatnya ke utara. Kita yang berada di timur Ka'bah berarti kiblatnya ke barat. Kita yang berada di barat Ka'bah berarti kiblat kita ke arah timur. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya sesuai dengan posisi kita. Lah, nggak boleh seseorang kencing atau berak menghadap ke arah kiblat, dihadapkan ke arah kiblat. Itu jika berada di tempat yang terbuka, bukan tempat yang disiapkan
untuk buang hajat. Nah, kalau itu dilakukan maka seseorang harus memasang sutroh. Memasang sutroh. Kalau seseorang di padang pasir atau di tanah lapang, bukan tempat yang dipersiapkan untuk buang hajat, maka dia harus memasang sutroh. Sutroh itu tingginya yaitu 2/3 zira'. 2/3 zira'. 1 zira' itu sekitar 46 cm. 2/3 zira' itu dari sisi tingginya. Nah, dari jauhnya dari orang yang buang hajat ke sutroh itu jaraknya adalah 3 zira' minimal, nggak boleh lebih jauh dari 3 zira'. Nah, 1 zira'nya berapa? 46, berarti kali 3. Itu paling jauh, nggak boleh lebih jauh dari itu. Kalau lebih jauh dari itu tidak memenuhi syarat. Jika ada sutroh, semacam penutup dengan ketentuan tadi, maka itu tidak haram lagi. Kita berbicara ini apabila seseorang buang hajatnya di tempat lapang. Tetapi apabila seperti umumnya pada masa sekarang, buang hajatnya di toilet atau WC yang memang atau tempat yang secara khusus disiapkan untuk buang hajat, di kakus misalnya, maka tidak ada ketentuan harus tidak membelakangi atau menghadap kiblat, tetapi bebas. Bebas. Jadi kalau kita membuat toilet misalnya, nggak harus posisi tempat tempat untuk buang hajatnya itu harus menghadap ke mana? Ke selatan atau menghadap ke utara. Tidak harus begitu. Ya seenaknya saja. Boleh dia menghadap ke timur, ke barat dan sebagainya. Karena ada yang memahaminya secara keliru sehingga di tempat toilet pun dia kemudian menyesuaikan posisinya. Menyesuaikan posisinya akhirnya kebingungan. Seperti di toilet kita ini. Misalnya dia mau menghadap kemana kalau buang hajat itu. Sementara posisi airnya berada di kiri. Kalau menghadap ke selatan posisinya di kiri. Kalau di kiri sulit bawa airnya. Sementara dia harus pakai tangan kanan airnya, kemudian tadi tangan kirinya itu yang yang digunakan untuk menggosok-gosok tempat najisnya. Jadinya kesulitan. Kalau seandainya menghadap ke sana atau menghadap ke sana, tentu akan mudah posisinya. Jadi sebenarnya nggak ada aturan kalau sudah di toilet memang tempat disediakan untuk untuk buang hajat, nggak ada ketentuan menghadap kemana. Terserah mau menghadap ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, nggak masalah. Ini bukan hanya tempat yang disediakan untuk buang hajat, tetapi di situ pun ada kamarnya, ada temboknya tinggi dan sebagainya, ada pintunya lagi. Maka di sini pertama dia tempat yang disediakan secara khusus untuk buang hajat. Yang kedua tertutup seluruhnya, maka mau menghadap kemana saja dipersilahkan. Tidak harus tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Silahkan mau menghadap kemana saja silahkan. Yang penting mudah untuk istinja nanti itu mudah. Karena kan posisi itu menentukan kenyamanan, bukan meskipun nggak butuh nyaman, tetapi kenyamanan ketika seseorang buang hajat, kemudahan ketika dia istinja dan sebagainya, itu yang mesti diperhitungkan kalau di dalam toilet. Hadirin rahimakumullah, meskipun pada masa sekarang ini toilet itu macam-macam ya, tidak seperti pada masa lalu, meskipun lebih modern dan
terlihat lebih bersih, tetapi dari sisi kesucian itu seperti lebih sulit pada masa sekarang ini untuk menjaganya dengan berbagai model toilet pada masa sekarang. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, au anastanjia bil yamin, seperti yang tadi sudah ada dalam hadis sebelumnya. Rasulullah melarang kita untuk istinja dengan tangan kanan. Baik itu ketika membasuh pakai air, istinja dengan air, atau istinja dengan batu dan semacamnya, kita makruh hukumnya untuk menggunakan tangan kanan. Karena tangan kanan ini untuk hal-hal yang mulia, untuk makan, untuk nulis, ya. Bukan untuk istinja pakai tangan kiri. Jangan dibalik, nulis pakai tangan kiri, kemudian makan pakai makan pakai tangan kiri, kemudian istinja pakai tangan kanan. Nah, itu kebalik. Meskipun ada yang seperti itu, diusahakan untuk dirubah. Dari kecil ada sebagian orang saya temui dari kecil kalau nulis pakai tangan kiri, kalau makan pakai tangan kiri. Nanti istinja malah pakai tangan kanan. Itu meskipun kebiasaan tapi harus dirubah, disesuaikan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang baik pakai yang kanan, kemudian untuk istinja pakai tangan kiri. Selanjutnya wa an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Rasulullah melarang untuk istinja kurang dari 3 batu. Jadi ini untuk untuk seseorang yang istinja dengan batu yang disebut dengan istijmar. Ini sekaligus hadis ini menunjukkan disyariatkannya istinja dengan batu. Bahwa istinja dengan batu itu ada dalilnya, dan dalilnya adalah di antaranya hadis ini. Nah, istinja dengan batu itu kalau dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis ini dilakukan dengan 3 batu. Jadi 3 batu atau 1 batu yang memiliki 3 sisi. Ini menurut para ulama mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali berdasarkan zahir dari hadis ini. Karena dalam hadis ini jelas Nabi itu mencegah atau melarang kita istinja dengan kurang dari 3 batu. Berarti harus 3, batunya itu memang harus 3 atau 1 batu tetapi memiliki 3 sisi minimal. Jadi 3 batu berarti 1, kemudian pakai lagi 2, kemudian 1 lagi 3, seperti itu. Atau 1 batu tapi ada 3 sisi. Berarti yang pertama pakai yang sisi sini, kemudian yang 1 pakai sini, kemudian pakai sini. Itu juga bisa. Harus minimal 3 kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan Hanafi itu enggak ada ketentuan. Artinya tidak menggunakan makna zahir dari hadis ini. Mereka mengatakan yang penting ya sudah bersih, meskipun dengan 1 batu maka itu sudah mencukupi. Jadi ukurannya adalah bersih, bukan hitungan batunya atau usapannya, tetapi meskipun 1 kalau sudah bersih ya sudah cukup. Itu kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang mengambil makna zahir di sini, Nabi melarang kita untuk istinja dengan batu yang kurang dari 3 batu. Kemudian kalau diganjilkan itu sunnah. Misalnya 3 batu belum bersih. Karena kalau dengan batu itu ila ayanqal mahal, sampai bersih tempatnya. Sudah pakai 3 batu masih belum
bersih, maka tambah satu lagi. 4. Sudah 4 sudah bersih, maka di sini sunnah ditambah satu lagi menjadi 5. Biar ganjil, biar hitungannya ganjil. Sudah 5 kok misalnya masih ada, tambah 1 6. Nah, 6 sudah bersih, tetap ditambahi satu lagi biar ganjil. Itu hukumnya sunnah. Kemudian au annastanjiya biraji'in. Nabi juga melarang kita untuk istinja dengan teletong, tai binatang. Nah, ini tai sapi misalnya. Maksudnya tai sapi yang sudah mengeras, apalagi kalau sudah masih jemek, jelas nggak bisa ya. Nah, karena harus jamit, yang benda yang boleh digunakan untuk istinja itu harus jamit, ya, benda yang padat. Nah, di sini yang dimaksud adalah tai sapi, tai kambing atau tai kerbau atau tai binatang yang sudah mengeras, dia kan najis dalam mazhab Syafi'i. Maka nggak boleh seseorang untuk istinja dengan tai itu meskipun itu sudah mengeras. Kenapa? Alasannya karena najis dalam mazhab Syafi'i. Karena di sini ada khilaf ya di antara mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya. Ada yang mengatakan tidak wajib, tidak najis. Ada seperti mazhab Maliki mengatakan rausul ma'kul tohir, tainya binatang yang boleh dimakan itu suci. Berarti tainya sapi suci, tainya kambing suci, tainya ayam suci. Jadi kalau asrama kamu biarkan tai ayamnya ini, maka itu menurut mazhab Maliki suci, tidak najis. Nah, tapi mazhab yang kita anut pada umumnya adalah mazhab Syafi'i yang itu najis. Maka harus diperhatikan, asramanya harus dibersihkan dari tai-tai ayam dan sebagainya. Nah, ada memang mazhab lain yang mengatakan itu suci. Tapi untuk binatang tai binatang yang boleh dimakan, ini juga bisa bisa dipakai kalau misalnya sulit kita untuk menjaga diri darinya. Misalnya ayamnya bauannya nakal-nakal lagi, sudah dihalau, sudah di berbagai macam cara, tetap saja masuk dan buang hajat di situ. Misalnya naik di situ, atau misalnya ada banyak burung-burung seperti di Makkah. Di sekitar Ka'bah banyak sekali burung yang berterbangan di sana. Ada yang menjatuhkan misalnya tainya, itu bisa menggunakan mazhab Maliki yang mengatakan bahwa hukumnya itu suci, tidak najis. Kalau tai manusia jelas najis. Di sini adalah tai binatang yang halal untuk dimakan. Ada sebagian mazhab yang mengatakan itu suci, yaitu dalam mazhab Maliki. Kemudian yang berikutnya wala au azmin au nastanjia bi azmin. Kita dilarang untuk istinja dengan tulang. Kenapa dengan tulang itu tidak diperbolehkan? Karena tulang itu adalah makanannya jin. Makanannya jin. Jadi jin itu makanannya adalah tulang. Kalau kita habis makan ayam atau makan kambing atau sapi, kemudian ada tulang yang kita buang, maka itu nanti akan dimakan oleh jin. Itu makanan mereka. Karena ini makanan jin, maka ya kita buang, tidak digunakan untuk istinja. Nanti bisa marah jinnya.
sudah makanan dia dipakai lagi, pakai istinja lagi, mau dimakan dipakai istinja. Itu kan bisa marah jinnya dan seseorang bisa dilukai dengan sebab itu. Bisa disakiti oleh jin itu dengan sebab itu. Karena itu dihindari seseorang istinja dengan tulang. Meskipun ya kita nggak pernah tahu, lihat ada seseorang yang istinja dengan tulang, kayak nggak ada yang lain saja, sehingga dengan tulang dia istinja. Atau bahkan di antara kita kalau makan tulang-tulangnya dimakan sekalian. Jadi jinnya nggak kebagian. Semua udah dagingnya dimakan, tulangnya dimakan pula. Padahal jin itu makanannya adalah tulang. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Walisab'ati an Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu fala tastaqbilu al-qiblata. Mongko aja ngadhep sapa sira kabeh al-qiblata ing kiblat, wala tastadbiruha lan aja ngungkuri sapa sira kabeh ing kiblat bi ghaitin kelawan berak wala baulin lan ora nguyuh, walakin syarriqu lan tetapine ngadepa ngetan sapa sira kabeh aghribu utawa ngadepa ngulon sapa sira kabeh. Nah, ini jangan salah paham, ini konteksnya adalah konteks di Madinah. Nah, bukan di tempat kita. Karena di sini dikatakan syarriku, kalau kencing atau berak menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Bukan berarti kita, kalau begitu boleh menghadap ke barat atau ke timur. Enggak, ini konteksnya adalah di Madinah. Rasulullah ketika di Al-Madinah. Al-Madinah posisinya itu bukan di mana, posisi Madinah itu bukan di timurnya Ka'bah seperti halnya di Indonesia, tetapi posisinya ada di utara Ka'bah, sehingga kiblatnya itu berada di selatan. Itu posisi Madinah, sehingga kalau di Madinah berak dan kencingnya menghadaplah ke timur atau ke barat, bukan ke selatan. Kalau di tempat kita ya berarti tidak syarriqu wa gharribu, tetapi menghadaplah ke selatan atau ke utara. Tetapi sekali lagi, ini apabila seseorang buang hajatnya di tanah lapang, bukan di tempat yang disediakan khusus untuk qada'ul hajah. Jika di tempat yang khusus untuk qada'ul hajah, maka nggak ada ketentuan menghadap kemana. Terserah mau kemana saja, diperbolehkan, tidak dimakruhkan, dan juga tidak diharamkan. Wa ana Aisyata radhiyallahu taala anha anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata al-ghaita, man utai sapane wong iku ata teka sapa wong al-ghaita ing berak, falyastatir mongko becik nutup sapa wong, gawe satir sapa wong. Rawahu Abu Dawud. Tadi ini yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kalau seseorang itu berak di tanah yang lapang, maka hendaknya seseorang membuat sutroh. Sutroh ini tadi kita jelaskan, tingginya itu 2/3 zira'. Tingginya 2/3 zira'. Jauhnya itu tidak lebih dari 3 zira'. Jauhnya kita misalnya duduk di sini, jauhnya itu tidak lebih dari 3 zira'. Tingginya itu tidak kurang dari 2/3 zira'. Itu ketentuan dalam membuat sutroh ketika seseorang itu buang hajat. Dan kemarin juga sudah kita jelaskan dalam hadis yang ke-81, kalau seseorang itu buang air besar, misalnya ada 2 orang buang air besar secara bersamaan, maka hendaknya dia saling menjauh.
Nah, yang satu pergi ke sana, ke selatan, yang satu pergi ke utara. Nah, berak sendiri-sendiri, jangan berdekatan yang bisa saling melihat. Diusahakan untuk tidak saling melihat, berjauhan sehingga yang satu tidak bisa melihat yang lainnya. Atau kalau dekat, kemarin kita sampaikan, hendaknya ada penutup di antara kedua orang tersebut. Dan juga tidak boleh saling ngobrol sementara dia sedang buang hajat. Ini berkaitan dengan hadis yang ke-81 kemarin. Man ata al-ghaita falyastatir, rawahu Abu Dawud. Wa anha ay an Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranak. Kana wis ana sapa Kanjeng Nabi idza kharaja tatkalane metu sapa Kanjeng Nabi minal ghaiti saking buang hajat atau saking berak, qala donga sapa Kanjeng Nabi ghufranak. Akhrajahul khamsah wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim. Hadirin rahimakumullah, di sini menjelaskan tentang apa doa yang dibaca ketika seseorang telah selesai dari buang hajat. Jadi begitu selesai istinja, kemudian dia keluar dari toilet misalnya, untuk apabila kita beraknya di toilet, kemudian kita mengatakan ghufranaka. Ghufranaka artinya aku meminta ampunanmu ya Allah. Jadi ghufranaka as'aluka ghufranaka, aku meminta ampunanmu ya Allah. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain yang tidak disebutkan di sini, yang sudah kita hafal juga, apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Itu yang sudah kita praktekkan juga. Apa? Yang lebih baik lagi digabung dua-duanya. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Alhamdulillah yang telah menghilangkan penyakit dariku. Karena seseorang ketika qada'ul hajah dan kemudian sudah keluar kotoran, maka kan sudah enak perutnya, penyakitnya sudah hilang bersamaan dengan tai yang telah dikeluarkannya itu, sehingga dia mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Itu ada dalam riwayat yang lain, nggak ada disebutkan dalam hadis Bulughul Maram di bab ini, tetapi ada dalam riwayat yang lain. Apabila kita mencukupkan yang ini saja, begitu keluar dari toilet langsung mengatakan ghufranaka, begitu saja itu juga sudah cukup. Apabila disempurnakan, dua-duanya dibaca ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani, maka itu akan lebih utama. Dipraktekkan. Karena kalau nggak dipraktekkan ya apa? Ya nggak akan seseorang nggak akan mendapatkan fadilah, nggak akan mendapatkan pahala, dan nggak akan terbiasa untuk mempraktekkan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena seringkali doa-doa seperti ini hanya dihafalkan oleh anak-anak TK. Doa masuk WC, doa keluar WC dihafalkan, habis itu nggak dipraktekkan. Kadang yang sudah tua malah nggak hafal, anak-anak kecil pada hafal. Doa mau makan, doa mau tidur. Yang tua-tua malah sudah nggak hafal. Dulu memang hafal waktu masih TK, tetapi sekarang tidak mempraktekannya. Padahal ilmu di sini untuk diamalkan, untuk kita praktekkan, dan ini adalah bagian sunnah Nabi, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat ringan ya apabila kita keluar dari WC kemudian mengatakan ghufranak. Ringan apa enggak? Sangat ringan sekali. Tetapi apabila enggak kita biasakan, maka kita enggak akan melakukan sesuatu
yang itu bagian dari sunnah Nabi. Hadirin rahimakumullah, satu hadis lagi. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal ghaiti ata wastaqa sapa nabiyyu nabi minal ghaiti saking perak fa amaroni mongko wis perintah sapa Kanjeng Nabi ing ingsun an atiyahu ing teka sapa ingsun ing Kanjeng Nabi bisalah sati ahjarin kelawan telu pira-pira watu fa wajadtu mongko nemu sapa ingsun hajaraini ing watu loro walam ajid lan ora nemu sapa ingsun salisan ing watu kang nomor telu fa ataituhu mongko teka sapa ingsun ing fa'ataituhu mongko teka sapa ingsun ing salisan birausatin kelawan teletong siji. Jadi biar genap, ini batunya cuman ada 2, kurang 1 ini. Wah, udah tai aja, tai teletong, tai sapi, tai unta. Fa akhadhahuma nuli ngalap sapa Kanjeng Nabi ing hajara ini wa alqalan buang sapa Kanjeng Nabi ar-rausata ing teletong wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi hadza utaiki iku riksun akhrajahul Bukhari riksun najis akhrajahul Bukhari zada Ahmad wa Daraqutni itini bi ghairiha nakakna sapa sira ing ingsun bi ghairiha kelawan liyane rausah. Ini memperkuat yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu bahwa teletong atau tai sapi, tai unta yang meskipun dia sudah mengeras itu tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk istinja. Tadi sudah ada penjelasan dengan lafadz biroji'in, bahwa nahana Rasulullah anastanjia biroji'in, yang maknanya adalah rausin. Kemudian yang di sini dalam hadis 86 diceritakan bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata bahwa ketika Nabi itu sudah selesai dari buang hajat, kemudian memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk membawakan 3 batu. Sudah dicarikan oleh Ibnu Mas'ud, ternyata dapatnya cuma 2 batu. Kemudian Ibnu Mas'ud, apa ya yang ketiga ini? Disuruh 3, cuma dapat 2. Akhirnya ketemu ada tai unta yang sudah mengeras. Diambil juga, jadi biar genap jadi 3. Ketika dibawa kepada Nabi, kemudian Nabi ngambil 2 batu, kemudian yang tai itu dibuang oleh Nabi. Itu menunjukkan bahwa tai unta atau tai sapi dan semacamnya meskipun sudah mengeras itu tidak bisa dijadikan untuk istinja, karena alat untuk istinja ada ketentuan syarat, dia harus tohir, dia harus berupa benda yang suci. Dalam riwayat yang lain Nabi kemudian bersabda carikan yang lainnya, selain kotoran ini, cari yang lain, artinya untuk menggenapkan 3. Makanya tadi mengambil makna zahirnya itu minimal harus 3. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daraqutni, ketika Nabi ngambil 2, yang 1 dibuang, itu kemudian Nabi mengatakan carikan lagi 1 lagi yang bukan rausah, yang bukan tai. Ini yang dipahami darinya bahwa minimal harus 3 batu. Atau dalam mazhab Syafi'i boleh 1 batu tetapi yang memiliki 3 sisi. Hadirin rahimakumullah, demikian ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semuanya diberikan ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.